Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene, mari kita buka hati, buka pikiran, dan buka telinga kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Pada hari raya Paskah ini, kita mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 hal yang boleh kita renungkan dari Injil ini. Pertama, pengalaman Maria Magdalena. Pada pagi hari yang penuh harapan setelah kematian Yesus, Maria Magdalena datang ke kuburnya dan menemukan batu telah digulingkan. Ketika dia melihat kubur kosong, dia segera berlari memberitahu Petrus dan murid yang dicintai Yesus. Pengalaman Maria Magdalena mengajarkan kita tentang kesetiaan dan ketekunan dalam pencarian akan Kristus, bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kedua, ketidakpahaman. Saat Petrus dan murid yang dicintai Yesus datang ke kubur, mereka menemukan kain kafan dan kain kepala di dalamnya, tetapi mereka masih belum mengerti maksud dari peristiwa ini. Meskipun Yesus telah berulang kali memperingatkan mereka, mengajarkan mereka tentang kebangkitannya, mereka masih belum sepenuhnya memahami firman-Nya. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya iman yang tulus dan terbuka dalam memahami rencana Allah bagi hidup kita. Ketiga, iman dan kebangkitan. Meskipun awalnya mereka tidak mengerti, Yohanes mencatat bahwa mereka yang dicintai Yesus melihat dan percaya. Hal ini adalah momen transformasi ketika iman mereka diperkuat oleh pengalaman langsung dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian bukan hanya suatu peristiwa sejarah, tetapi juga panggilan bagi kita semua untuk memperkuat iman kita dalam Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengambil contoh dari Maria Magdalena, Petrus dan murid yang dicintai Yesus, dan mencari Kristus dengan tekun dan penuh keyakinan. Dan marilah kita hidup dalam iman yang kokoh, serta meneguhkan pengharapan kita dalam kebangkitan Kristus yang memberi hidup.
Selamat merayakan Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkatimu.